Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk Cardano sesuai dengan requestan dari Bang Diki. Diki XD minta dibahas Cardano sesekali. Oke, kita akan coba lihat ya. Cardano hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp3.900. Market ada sedikit kenaikan teman-teman, disertai sama volume perdagangan yang juga meningkat dari Cardano. Ada news apa nih? Kenapa market cenderung naik? Nah, overall sih market crypto Bitcoin ya itu mengalami kenaikan yang lumayan, teman-teman. Hari ini naik sekitar 4%. Tapi sempat naik sampai 30.000 sebelumnya dan selling pressure ternyata cukup tinggi di level tersebut dan membuat Bitcoin kembali tertekan sampai level 28.000. Jadi untuk posisi sekarang menurut saya market masih ada kecenderungan untuk sedikit dalam posisi bullish. Pertimbangan yang lain adalah BTC dominance yang masih cenderung menguat dan ini tentunya berimpact terhadap altcoin yang masih cenderung lesu. Jadi meskipun terjadi kenaikan, namun saya harap bisa berhati-hati ya untuk posisi sekarang. Cardano, kalau kita perhatikan dari supply maksimumnya dia ada di kisaran 45 miliar, sementara yang beredar saat ini hanya 35 miliar saja. Artinya masih ada sekitar 22% likuiditas yang masih bisa bermunculan di market ke depannya dengan mekanisme yang mereka punya. Salah satunya ya staking. Staking reward dari Cardano itu cukup kecil ya di beberapa exchange dan menurut saya ini bagus untuk menstabilkan harganya yang kemarin sudah turun parah ketika bear market. Lalu ada news apa aja dari Cardano? Kalau kita melihat daripada beberapa event yang akan mereka gelar, ini ada event lanjutan dari event yang sebelumnya telah mereka lakukan di Swiss. 3 Agustus kemarin mereka announce soal rencana mereka yang akan melanjutkan event itu di tanggal 2 sampai 4 November 2023. Ini akan diadakan di Grand Hyatt in Dubai, Uni Emirates Arab. Jadi kalau kita lihat, ya ini bisa dibilang menjadi salah satu event yang mana Cardano ini mengajak beberapa proyek lain. Seperti ini ada beberapa founder, kalau teman-teman tahu Dubai Blockchain Center. Oh, Solana kemarin udah dapat approval teman-teman dari Dubai Blockchain Center, di mana Solana itu dapat apa namanya kesempatan untuk bergabung sama proyek-proyek lokal di sana. Cardano juga akan mengadakan hal tersebut. Apakah Cardano juga bakalan ngikutin jejak Solana nih? Kemudian juga akan ada acara bersama IOTA, salah satu proyek dari Bitcoin, kripto ya teman-teman, salah satu proyek kripto. Kemudian juga ada Koti di sana, CEO dari Koti, Exchange Bitrue dan lain sebagainya. Jadi kita akan lihat gimana kedepannya kelanjutan daripada acara dari summit ini, yang tentunya akan bisa memperkenalkan proyek Cardano ini apa kepada audiens dan juga meningkatkan kesempatan mereka untuk diadopsi oleh masyarakat di sana. Kemudian dari berita yang lain, ini memang ada peningkatan aktivitas yang terjadi oleh developer dari Cardano, atau ada ya teman-teman, ada whales shareholding between, jadi ada beberapa pergerakan kalau kita pantau dari chart sentimen teman-teman. Dari sini kita bisa melihat bahwa Cardano ini mendapat semacam akumulasi yang paling tinggi sejak bulan September dan ini cukup signifikan, terbukti Wales dengan kepemilikan 10.000 sampai dengan 10 juta ya, 100.000 sampai dengan 10 juta. Cardano itu melakukan buyback, akumulasi balik lagi terhadap harga Cardano yang sudah mengalami penurunan, dan ini cenderung bagus dan juga positif untuk pergerakan dari Cardano ke depannya. Artinya para investor udah mulai melakukan pencicilan barang. Kemudian kalau kita lihat juga dari Cardano activity developer activity-nya, Cardano berada dalam top 1 teman-teman, di bawah, di atas dari Polkadot, Kusama, Hedera, Vega, Link dan lain sebagainya. Jadi Cardano masih dalam posisi top koin-koin yang paling di-develop oleh komunitas. Ini ada data Cardano yang juga mengalami pengurangan daripada aktivitas address. Jadi para holder memang sedang melakukan akumulasi dan itu ternyata berimpact sama penurunan aktivitas dari beberapa wallet teman-teman. Dari statistik ini mengejutkan bahwa faktanya Cardano adalah protokol blockchain dengan performa tinggi. Pengakuan Cardano dan koin aslinya yaitu ADA juga menunjukkan dalam peningkatan sebagian besar
sebagian besar kripto, teman-teman, berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Namun, pengakuan ini belum menghasilkan keuntungan. Hal ini karena harga Cardano mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir, mengikis keuntungan yang telah diperoleh selama beberapa bulan. Dan aktivitas yang menurun ini tentunya impact daripada para holder yang semakin meningkat. Jadi para trader udah mulai berkurang di Cardano sendiri. Dari berita yang lain, komunitas Cardano ini sepertinya berseteru, ya, khususnya si Charles Hoskinson itu berseteru sama komunitas XRP atau antusias dari XRP. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan terbaru, teman-teman, dalam broadcastnya di YouTube, Charles Hoskinson itu kabarnya berbicara soal konspirasi yang menyelimuti XRP atau Ripple, teman-teman. Sebelumnya dia berbicara juga soal konspirasi yang ada di Ethereum dan mengapa Ethereum itu benar-benar semacam dibantu oleh SEC terkait dengan masalah apakah dia sekuritas atau enggak. Dan ini juga Charles Hoskinson juga mengungkapkan teori konspirasi di dalam channel YouTube-nya itu terkait dengan kenapa Ripple itu bisa lolos dari cengkeraman SEC yang sudah bertahun-tahun ya dalam posisi sidang kemarin ya teman-teman, dan akhirnya XRP dinyatakan menang melawan SEC. Jadi dia ungkapkan bahwa ini merupakan ya sebuah analisa yang dia punya, teman-teman. Jadi semacam itu. Kemudian ini mendapatkan tekanan dari komunitas XRP yang sepertinya tidak terima dengan statement yang dilontarkan oleh Charles Hoskinson. Jadi kalau kita lihat perseteruan antara pendiri Cardano, Charles Hoskinson, dan komunitas XRP tidak akan berakhir dalam jangka waktu dekat. Dalam postingan X terbarunya, Hoskinson kembali menyerang beberapa anggota komunitas XRP yang mendorong teori It Gate. Anda tahu bagian favorit saya tentang liburan adalah menendang sarang XRP dan ETH Gate ya, teman-teman, dengan cuplikan suara yang mudah dan juga meme terkait dengan poin-poin yang bernuansa sebagian besar diabaikan. Jadi memang ada serangan yang dilakukan sepertinya dan menyebabkan komunitas XRP ini bereaksi keras. Seperti yang diharapkan, komentar Hoskinson tidak diterima dengan baik oleh penggemar XRP karena mereka turun di berbagai komentar dan mengancamnya. Jadi ada runtutan tanya jawab ya, balas-balasan tweet gitu teman-teman di Twitter, dan ini cukup panas sih sebenarnya. Dan ya ini masih dalam proses debat, dan apapun itu debat ini tidak akan menghasilkan pergerakan yang signifikan terhadap Cardano ataupun XRP ya. Jadi menurut saya debat-debat semacam ini ya sebagai bumbu-bumbu aja di market kripto. Oke, itu sekarang kita akan lihat gimana sih pergerakan dari Cardano. Nah, kalau kita udah tahu nih, Bitcoin sempat naik spike ya teman-teman, tapi ya menurut saya masih belum terlalu oke lah buat posisi sekarang. Cardano gimana posisinya? Cardano kurang lebih juga masih berusaha buat bangkit. Cardano berada di atas level 0,24 dolar, dan posisi sekarang Cardano berusaha untuk recover dan setidaknya menguat sampai level 0,27. Posisi Cardano ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia ada possibility untuk membuat double bottom di sini. Tapi posisi double bottom ini masih belum cukup clear karena kita masih membutuhkan konfirmasi Cardano untuk breakout di trendline atau di neckline kisaran 0,27. Jadi kalau Cardano nanti bisa balik naik ke kisaran 0,27 dan berhasil breakout, nah itu bisa menjadi sentimen yang positif buat Cardano. Sementara memang volume perdagangannya di perdagangan kemarin itu sempat naik lumayan signifikan, dengan MACD yang masih hijau memungkinkan banget untuk Cardano sedikit mengalami kenaikan, ambil napas sedikit ya teman-teman. Jadi ya masih ada possibility untuk naik jangka pendek sih kalau menurut saya. Tapi yang harus diwaspadai adalah tekanan jual ini masih belum berakhir. Ya, Cardano udah turun cukup panjang teman-teman dalam bear market kemarin. Ya, signifikan banget dari harganya sebelumnya ada di kisaran 3 dolar, 2,8 dolar ya, kisaran level tersebut lah. Sekarang udah hanya 0,25. Jadi kan ya lumayan signifikan sebagai koin yang salah satu koin dengan fundamental yang cukup bagus. Cardano bisa dibilang turun cukup dalam, dan ini sebenarnya potensi nih buat teman-teman yang mungkin mau melakukan akumulasi.
Kalau kita lihat dari beberapa data tadi, udah jelas ya, Cardano ini dapat akumulasi daripada whales, aktivitas developernya juga sangat meningkat, jadi buat investor, sabar-sabar dulu aja. Kalau kalian ada yang akumulasi Cardano, menurut saya harga Cardano belum terlalu naik signifikan, jadi bisa dibilang masih salah satu yang punya prospek. At least ini bagi para investor, tapi kalau bagi trader yang nggak sabaran nunggu harganya naik, menurut saya masuk ke Cardano itu akan menguras emosi kalian. Ya itu sih, sementara support dari Cardano ada di kisaran 0,24 dengan level resistance di atasnya ada di 0,3. Bila mana Cardano berhasil menguat ke atas level 0,27 tadi, seperti yang kita bilang, maka potensi double bottom itu tercipta dan mengarahkan Cardano berpeluang untuk naik sampai 0,29. Kita tunggu aja apakah Cardano bisa recover lagi harganya ke depannya atau tidak. Kalau dari saya sih, untuk posisi sekarang belum terlalu confident lah buat market. Saya rasa manipulasi masih cukup mungkin terjadi, jadi jangan terlalu FOMO juga teman-teman. Tetap lakukan DCA dengan logis, dengan kepala dingin ya, dan pastiin teman-teman tidak pakai uang panas. Jadi kalau buat yang nunggu Cardano bullish, saya rasa harus benar-benar sabar sih, benar-benar sabar banget. Jadi gitu aja paling poin-poin penting dari Cardano, semoga bisa bermanfaat teman-teman. Jadi kita punya komunitas diskusi di Telegram buat kalian yang mungkin punya akun Telegram yang mau join ya, bisa langsung join aja. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.